Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin putu ayu warna merah putih. Hasilnya cantik banget dan juga banyak. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapin dulu kelapa parut kurang lebih sekitar 250 gram atau setengah butir kelapa setengah tua ya teman-teman. Kalau sudah ditambahkan dengan sedikit garam dan juga 1 sendok makan tepung maizena. Tujuannya nanti supaya ketika disusun di atas kue putu ayunya itu kelapanya rapi dan juga lebih set gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini, ditambahkan dengan daun pandan yang dipotong-potong, diaduk rata. Kalau sudah, kita akan kukus kurang lebih sekitar 15 menit. Tujuan pengukusan ini supaya nanti kelapanya itu bisa lebih tanak dan juga tidak mudah basi. Kalau dirasa sudah 15 menit berlalu, ini kelapanya boleh kita angkat, diaduk dulu sebentar supaya uap panasnya cepat berkurang dan nanti agak hangat gitu ya. Kalau sudah, sambil menunggu kelapa parutnya hangat, kita siapkan dulu cetakannya. Pakai cetakan putu ayu yang seperti ini, diolesi rata dengan minyak sayur supaya nanti kue yang kita kukus itu tidak lengket di cetakannya. Nah, selanjutnya setelah kelapa parutnya dan juga cetakannya sudah diolesi dengan minyak, kita susun kelapa parutnya. Kurang lebih takarannya sekitar 3/4 dari sendok makan, ditekan-tekan seperti ini supaya nanti bisa lebih padat. Aku ulangin sekali lagi, ambil kelapa parut yang tadi sudah kita kukus, disusun dan ditekan-tekan dengan menggunakan jari supaya nanti bisa lebih rapi dan juga bisa lebih padat. Oke, cetakan yang sudah berisi kelapa kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau buat adonannya. Pecahkan 2 butir telur berukuran sedang dan suhu ruang, ditambahkan dengan garam dan juga gula pasir sekitar 190 gram. Karena adonan telur dan juga gulanya tidak seimbang, nah ini kita mix dulu gula pasirnya sampai larut, tidak perlu sampai mengembang. Kalau dirasa gulanya sudah larut seperti ini, boleh matikan mixernya sebentar ya teman-teman. Kita akan masukkan 1 sendok teh emulsifier. Aku pakai SP, boleh diganti dengan TBM atau juga ovalet. Nah, setelah SP dimasukkan, kita akan mix dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang tertinggi, sampai nanti adonannya jadi putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya nanti disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, sudah kental, berjejak, baru kita masukkan bahan cairnya. Ada santan sebanyak 200 ml. Aku pakai 1 saset santan instan kemasan 65 ml, ditambahkan dengan air 135 ml. Totalnya jadi 200 ya. Di mix lagi sampai tercampur rata, sampai adonannya jadi kental berjejak seperti yang teman-teman lihat di video. Kalau sudah kental berjejak, dimatikan mixernya. Sekarang siapkan ayakan. Kita masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Diayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak ada yang bergumpal. Setelah itu, nyalakan mixernya. Kita akan mix lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata aja, kurang lebih sekitar 1 menit. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, mixernya boleh dimatikan dan kita sisihkan dulu. Kalau sudah selesai, kita lanjut aduk lagi dengan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata. Selanjutnya, untuk pewarnanya aku pakai warna merah cabai dimix dengan warna merah tua. Boleh juga diganti dengan warna lainnya. Dan supaya ada aroma-aroma wanginya, aku tambahkan dengan vanila cair sebanyak setengah sendok teh. Kita mix lagi sampai tercampur rata. Pastikan semua bahan sudah benar-benar menyatu ya teman-teman, terutama bahan cairnya tidak ada lagi yang mengendap di bagian bawah supaya nanti kuehnya mengembang tanpa ada yang bantet. Kalau sudah tercampur rata, warnanya juga sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan, lanjut aja kita masukkan adonannya ke plastik segitiga seperti ini, supaya nanti proses penuangannya bisa lebih mudah ya. Masukkan ke dalam cetakannya kurang lebih sebatas garisnya, jangan terlalu penuh karena nanti kuahnya kan akan mengembang. Jadi usahain jangan sampai luber gitu ya. Kalau sudah rata seperti ini, tinggal dihentakkan beberapa kali supaya gelembung-gelembung udara yang ada di dalamnya bisa keluar. Selanjutnya, aku sudah siapkan kukusan atau kelakat yang sudah mendidih airnya, sudah beruap banyak. Tinggal kita susun aja cetakannya di atas kelakatnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau kelakatnya samaan, boleh cek link di description box. Nanti aku taruh di situ, silahkan di check out aja. Semua sudah tersusun rapi di atas kukusan. Selanjutnya, ini akan kita tutup dan kukus kurang lebih sekitar 20 menit sampai 25 menit sampai kuahnya benar-benar tanak ya teman-teman. Aku pakai api kecil. Untuk tutup yang
datar, silahkan dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak jatuh ke atas adonan. Kalau sudah tinggal diangkat, kalau sudah hangat-hangat kuku tinggal dikeluarkan aja dari cetakan, dipijit-pijit bagian pinggirnya, kemudian dituang di tangan ataupun di tempat yang seperti ini. Hasilnya wow, cantik banget ya. Sebenarnya aku lebih suka ngolesin cetakan itu pakai margarin. Jadi tadi sebagian aku olesi dengan margarin, tapi ternyata warna margarinnya malah transfer ke warna kelapanya. Jadi di atasnya agak ada kuning-kuning sedikit. Jadi nanti teman-teman cetakannya diolesi dengan minyak saja ya supaya hasilnya bisa lebih cantik. Dan udah deh jadi ini dia hasilnya teman-teman, putu ayu warna merah putih, hasilnya cantik banget, aromanya juga wangi, gurih dari kelapanya, santannya itu tercium dan teksturnya super lembut, manisnya juga pas. Satu resep ini aku mendapatkan hasil 36 pieces, banyak banget. Bisa untuk ide jualan, isian snack box ataupun untuk hidangan bersama keluarga. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.